Pemerintah Cina geger. Sebuah makam kuno ditemukan tersembunyi di balik tembok legendaris negara itu. Tapi yang bikin dunia tercengang, makam ini diduga milik seorang nabi yang tak tercatat dalam kitab suci manapun. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa jasadnya berada di wilayah yang tak pernah dikenal sebagai tanah kenabian? Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa yang mengguncang Cina, bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara Provinsi Hebei. Pemerintah setempat awalnya menganggap peristiwa ini hanya sebagai bencana alam biasa. Tim evakuasi dan arkeolog segera dikerahkan untuk mengamankan area runtuhan, terutama karena lokasi tersebut merupakan bagian penting dari warisan sejarah bangsa. Namun, saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan, ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Sejarah mencatat memang ada hubungan antara dunia Islam dan Cina, tetapi tidak pernah ada bukti sebesar ini. Setelah beberapa hari dilakukan pembersihan dan penelitian awal, tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih, utusan di antara para utusan, telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah." Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab, Zulkifl. Kabar ini segera menyebar ke pusat pemerintahan di Beijing. Tim gabungan yang terdiri dari arkeolog nasional, ahli sejarah, serta pejabat dari Kementerian Budaya dan Warisan Sejarah turun langsung ke lokasi. Pemerintah awalnya berusaha merahasiakan penemuan ini karena khawatir menimbulkan gejolak. Tapi seperti yang bisa ditebak, informasi ini bocor ke publik. Seorang anggota tim penggalian yang merekam video singkat lokasi makam secara diam-diam mengunggahnya ke internet. Video itu memperlihatkan nisan yang dikelilingi batu-batu tua dengan kaligrafi Arab, serta para peneliti yang kebingungan dan berdiskusi serius di lokasi. Video ini meledak. Dalam hitungan jam, platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para ahli sejarah dari berbagai negara memberikan pendapat mereka. Sebagian skeptis, sebagian lagi menganggap ini sebagai momen besar dalam sejarah Islam dan dunia. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat Cina sendiri. Warga mulai berdatangan ke lokasi, bahkan dari provinsi-provinsi yang jauh. Mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi. Banyak dari mereka bukan Muslim, tapi rasa penasaran membawa mereka ke sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merinding ketika berdiri di depan makam itu. Ada yang mengaku merasa damai, ada pula yang mengaku seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, komunitas Muslim di Cina, yang selama ini hidup di bawah tekanan, merasa tersentuh dan sekaligus terlindungi. Penemuan ini menjadi penguat bagi mereka bahwa ajaran yang mereka imani memiliki jejak sejarah yang dalam bahkan di tanah yang begitu jauh dari pusat dunia Islam. Dalam hitungan minggu, ribuan umat Muslim dari berbagai negara pun mulai berdatangan. Pemerintah Cina akhirnya tak bisa menutupi informasi ini lebih lama. Mereka mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengakui bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat tua dengan ciri khas budaya Islam.
Mereka belum menyatakan dengan pasti bahwa itu adalah makam seorang nabi, tetapi menyebutnya sebagai makam tokoh suci dari Timur Tengah yang diduga datang ke Cina pada masa sangat awal. Namun di kalangan umat Islam, tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan nama Dzulkifl yang tertulis di batu nisan dengan Nabi Dzulkifl, salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian ulama dari Timur Tengah, Turki, dan Indonesia pun menyatakan bahwa kemungkinan besar ini memang makam beliau. Apalagi sejarah mencatat bahwa Nabi Dzulkifl dikenal sebagai nabi yang sangat sabar, dan menurut sebagian riwayat, beliau wafat di wilayah yang jauh dari Palestina, meski tidak disebut secara spesifik di mana. Kondisi di lokasi makam kini berubah drastis. Pemerintah Cina terpaksa menutup sementara area tersebut karena lonjakan pengunjung yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan umat Islam untuk berdatangan, bahkan jika hanya untuk berdiri di kejauhan dan berdoa. Banyak yang menangis, banyak pula yang bersujud syukur. Yang menarik, setelah kejadian ini, terjadi peningkatan tajam dalam minat warga Cina terhadap Islam. Pusat-pusat informasi Islam di Beijing, Guangzhou, dan Urumqi mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak. Mereka mulai bertanya siapa Nabi Dzulkifl, apa yang diajarkan, dan mengapa makamnya bisa ada di tanah Cina. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Dalam sebulan pertama sejak berita ini mencuat, tercatat lebih dari 3.000 orang Cina secara terbuka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan ada yang berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga pejabat pemerintahan daerah. Fenomena ini terus meluas. Media-media internasional mulai menyoroti bagaimana Islam bangkit kembali di Cina, bukan karena dakwah yang masif, tapi karena sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Para tokoh Islam menyebut ini sebagai tanda kebesaran Allah yang sengaja ditampakkan di saat dunia sedang berada dalam krisis iman dan identitas. Penemuan makam yang diyakini sebagai milik Nabi Dzulkifl mulai menimbulkan efek berantai. Pemerintah Cina awalnya berharap situasi akan tenang dengan menutup akses ke lokasi dan membatasi informasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan dari masyarakat dunia, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim, terus meningkat. Banyak yang mendesak agar situs itu dibuka untuk penelitian internasional dan dijaga secara profesional sebagai situs sejarah penting umat manusia. Di tengah tekanan itu, pemerintah Cina akhirnya mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka membuka kerjasama dengan para arkeolog dan sejarawan dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan diundang langsung untuk meneliti makam tersebut bersama tim Cina. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam opini dunia sekaligus mengamankan hubungan diplomatik. Saat tim internasional tiba di lokasi, penelitian langsung dimulai secara intensif. Mereka membawa peralatan modern, pemindai tanah, teknologi pencitraan 3D, hingga alat analisis karbon untuk meneliti usia batu nisan dan benda-benda yang ditemukan di sekitarnya. Dari hasil awal, batu nisan dan ruang bawah tanah diperkirakan telah berusia lebih dari 2.500 tahun, lebih tua dari masa dinasti Qin yang membangun tembok besar Cina. Yang membuat mereka terpaku adalah kesesuaian informasi dari batu nisan dengan kisah Nabi Dzulkifl dalam beberapa sumber Islam klasik. Nama-nama yang terukir di sisi batu mengacu pada generasi sebelumnya yang dikenal dalam tradisi keturunan para nabi. Salah satu potongan kaligrafi berbunyi, "Aku adalah hamba dari Bani Israel, dijanjikan kesabaran, dan aku memegangnya sampai akhir." Selain itu, ditemukan pula gulungan tua yang sudah nyaris hancur. Dengan bantuan teknologi canggih, beberapa bagian teks berhasil dibaca. Teks itu bukan dalam bahasa Arab atau Cina, melainkan semacam dialek Aram kuno, bahasa yang juga digunakan oleh bangsa Yahudi kuno di Timur Tengah. Gulungan itu tampaknya merupakan catatan dari para pengikut Nabi Dzulkifl yang ditulis sesaat sebelum atau setelah wafatnya beliau. Salah satu terjemahan menyebutkan, "Kami menyelamatkan diri dari kehancuran di barat,
dan berjalan ke arah matahari terbit, hingga kami temukan lembah damai yang dijaga tembok tinggi. Kalimat ini membuat sebagian peneliti menduga bahwa Nabi Dzulkifl dan pengikutnya melarikan diri dari suatu konflik besar dan akhirnya menetap di kawasan Timur Jauh, yang kini dikenal sebagai wilayah Cina Utara. Di luar situs makam, para peneliti mulai mencari bukti-bukti pendukung di daerah sekitar. Ternyata, tidak jauh dari lokasi makam, terdapat desa terpencil yang dihuni oleh komunitas kecil yang mengaku memiliki asal-usul dari Barat Jam. Mereka memiliki tradisi turun-temurun yang tak lazim untuk budaya Cina. Salah satu tradisi mereka adalah berpuasa dari matahari terbit hingga terbenam, dan menyembah satu Tuhan yang tak berwujud. Mereka tidak menyebut nama Allah karena keterbatasan bahasa, tapi dalam ritual mereka, sebutan yang digunakan memiliki akar yang dekat dengan bahasa Ibrani dan Arab. Seorang sesepuh desa mengatakan bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang datang dari padang gurun, yang membawa ajaran untuk hidup sederhana, sabar, dan tidak menyembah berhala. Ajaran ini secara mengejutkan sangat mirip dengan nilai-nilai tauhid dalam Islam. Penemuan ini membuat dunia akademik geger. Berbagai universitas dan lembaga sejarah berlomba untuk menerbitkan makalah ilmiah, menganalisis ulang peta migrasi para nabi, dan membandingkan kisah-kisah dari kitab suci dengan artefak yang ditemukan. Teori bahwa beberapa nabi pernah melakukan perjalanan jauh hingga ke wilayah Asia Timur mulai mendapat perhatian serius. Sementara itu, masyarakat umum tidak tinggal diam. Tayangan dokumenter, video YouTube, dan podcast tentang penemuan ini bermunculan di mana-mana. Topik tentang Nabi Dzulkifl menjadi viral di platform-platform digital dan menarik jutaan penonton dari seluruh dunia. Banyak yang mulai belajar kembali kisah para nabi dalam Islam, termasuk mereka yang sebelumnya tak tertarik sama sekali pada topik agama. Tak sedikit pula orang-orang non-Muslim yang mengaku mulai tertarik pada Islam sejak penemuan ini. Salah satu tokoh publik Cina, seorang selebritas berpengaruh, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya pada ajaran Islam setelah mengunjungi lokasi makam. Ia mengatakan bahwa saat berada di dekat nisan itu, dirinya merasa damai dan merinding. Beberapa minggu kemudian, ia mengunggah video pendek yang menunjukkan dirinya mengucap 2 kalimat syahadat. Video itu viral dan membuat jutaan orang tersentuh. Efek domino ini menciptakan suasana sosial baru di Cina. Diskusi tentang Islam kini tidak lagi dianggap tabu di ruang publik. Beberapa sekolah bahkan mulai memasukkan pelajaran tentang sejarah agama dunia secara lebih terbuka. Meski masih banyak tekanan politik, suara-suara yang menyerukan toleransi dan keterbukaan semakin kuat. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa kalangan ultranasionalis mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa penemuan makam ini adalah rekayasa pihak asing. Mereka menuduh negara-negara Islam mencoba menyusupkan pengaruh melalui jalur sejarah. Tapi tuduhan itu tidak didukung bukti kuat, dan masyarakat justru makin penasaran untuk mencari kebenaran sendiri. Pemerintah Cina akhirnya membentuk tim khusus yang bertugas menjaga situs makam, sekaligus mengawasi arus wisatawan dan peneliti. Mereka juga membangun museum kecil tak jauh dari lokasi untuk menampung temuan arkeologi dan menyajikan informasi secara netral. Namun satu hal yang mereka tak bisa kendalikan adalah perubahan cara pandang masyarakat. Apa yang awalnya dianggap sebagai reruntuhan biasa, ternyata menjadi awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya tentang arkeologi, tapi tentang jati diri, keyakinan, dan hubungan spiritual antara masa lalu dan masa kini. Dan kini, pertanyaan besar mulai muncul, apakah hanya Nabi Dzulkifl yang pernah menjejakkan kaki di Timur Jauh? Ataukah ada nabi-nabi lain yang juga meninggalkan jejak mereka di tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya? Setelah makam yang diduga milik Nabi Dzulkifl ditemukan, tim peneliti gabungan dari berbagai negara mulai memfokuskan riset ke satu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seorang nabi Bani Israel mencapai wilayah yang begitu jauh di Asia Timur?
Tidak ada catatan sejarah resmi dari peradaban Cina kuno yang menyebut secara langsung tentang kedatangan bangsa asing yang membawa ajaran monoteisme. Namun, beberapa artefak kuno dan catatan lokal yang sebelumnya diabaikan kini mulai diperiksa kembali. Salah satu ahli sejarah dari Turki, Dr. Ayhan Selçuk, mengangkat temuan menarik dari dinasti kuno bernama Zhao. Dalam salah satu naskah kuno yang disimpan di perpustakaan rahasia di Chengdu, tercatat cerita tentang orang bijak dari arah barat yang tinggal di balik tembok dan mengajarkan kesabaran kepada rakyat miskin. Tulisan itu tidak menyebut nama, tapi karakteristik dan waktunya sangat cocok dengan periode yang diperkirakan sebagai masa hidup Nabi Zulkifl. Dr. Ayhan bahkan menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut, sang bijak tinggal di lembah tenang bersama sekelompok kecil pengikut dan dikenal suka beribadah di malam hari dan menghindari kekerasan. Sementara itu, tim peneliti dari Indonesia, dipimpin oleh Profesor Lutfi Adnan, menemukan kemiripan pola migrasi dengan kisah penyebaran ajaran Islam yang dilakukan para wali. Ia berpendapat, jika para wali bisa menembus wilayah Nusantara dengan budaya dan bahasa yang berbeda, maka bukan hal mustahil bila seorang nabi yang gigih dan diberi tugas oleh Tuhan, mampu menembus wilayah Tiongkok dalam pelariannya dari penindasan. Di lokasi makam, penggalian lanjutan membongkar lebih banyak bukti. Ditemukan struktur bangunan yang menyerupai rumah ibadah kecil. Dindingnya menghadap ke arah barat, ke arah Makkah, meskipun struktur bangunan ini diduga dibangun jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Di dalam bangunan itu, terdapat ukiran simbolik berbentuk telapak tangan menghadap ke atas. Dalam banyak budaya Semitik, ini merupakan lambang penyerahan diri kepada Tuhan. Yang paling menarik adalah temuan sebuah batu pipih bertuliskan aksara campuran. Di tengahnya tertulis dalam huruf mirip Ibrani, dia tidak pernah marah dan tidak pernah mengkhianati janjinya kepada Tuhan. Para ahli meyakini ini merujuk pada sifat Nabi Zulkifl, yang dikenal sebagai sosok sabar dan setia pada janji, seperti disebut dalam Al-Quran. Sementara itu, suasana di Cina mulai berubah. Masyarakat lokal, khususnya di wilayah sekitar situs, mulai tertarik mempelajari Islam secara serius. Beberapa komunitas lokal yang sebelumnya menganggap makam tersebut hanya situs sejarah biasa, kini mulai menjaganya dengan lebih hormat. Mereka membersihkan area sekitar, membuat jalur jalan yang aman, dan bahkan mendirikan pusat informasi kecil untuk wisatawan. Pemerintah Cina yang awalnya ragu, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersikap defensif. Terlalu banyak perhatian internasional tertuju pada temuan ini. Selain itu, jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut meningkat tajam. Hotel dan restoran mendadak penuh, ekonomi lokal tumbuh pesat, dan pemerintah mulai melihat ini sebagai peluang pariwisata religius yang potensial. Namun, ada juga pihak-pihak yang merasa terancam. Beberapa kalangan akademik di Cina mempertanyakan kebenaran temuan ini dan mengklaim bahwa penelitian terlalu bias secara religius. Mereka mendesak agar dilakukan kajian ulang dengan pendekatan yang lebih netral. Namun, setiap kali upaya itu dilakukan, bukti-bukti baru justru menguatkan kemungkinan bahwa makam itu memang milik seorang tokoh besar dari wilayah barat. Di luar Cina, dunia Islam bereaksi dengan penuh semangat. Di berbagai masjid dan sekolah Islam, kisah Nabi Zulkifl kembali diajarkan dengan semangat baru. Banyak ustaz dan guru agama mengaitkan temuan ini sebagai penguat iman dan bukti bahwa sejarah para nabi sangat luas, bahkan mungkin belum sepenuhnya terungkap. Salah satu reaksi paling menyentuh datang dari Yaman. Seorang ulama tua bernama Syekh Maqdisi menyampaikan khutbah Jumat di hadapan ribuan jamaah. Dalam khutbahnya, ia berkata, "Jika Zulkifl benar sampai ke ujung dunia timur, maka kita umat Islam pun harus yakin bahwa dakwah dan cahaya kebenaran itu tidak mengenal batas wilayah. Ini adalah pengingat bahwa para nabi adalah teladan global, bukan hanya milik satu bangsa atau satu tempat." Beberapa negara Muslim bahkan mulai menjalin kerja sama resmi dengan Cina untuk mengembangkan situs tersebut sebagai pusat penelitian peradaban Islam awal.
Universitas Al-Azhar dari Mesir mengirimkan tim khusus yang fokus pada kajian naskah kuno, sementara Universitas Islam Madinah membuka program pertukaran pelajar dengan kampus-kampus di Beijing dan sebelasan. Di balik semua kegembiraan ini, muncul pertanyaan penting dari sebagian umat Islam, jika ini benar-benar makam seorang nabi, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah boleh dikunjungi layaknya wisata? Apakah tidak khawatir malah jatuh ke dalam pengagungan berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu diskusi serius di kalangan ulama. Mayoritas sepakat bahwa jika dilakukan dengan niat mempelajari sejarah dan memperkuat iman, kunjungan ke makam seperti itu sah-sah saja. Tapi mereka juga mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam ritual yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti memohon-mohon atau meminta keberkahan dari makam. Beberapa ulama bahkan melihat ini sebagai tanda-tanda zaman. Bukan dalam arti kiamat sudah dekat, tapi lebih kepada kebangkitan semangat umat Islam untuk menelusuri kembali akar sejarah mereka. Selama ini, banyak yang terlalu fokus pada masa kekhalifahan dan mengabaikan kisah para nabi yang menyebar ke berbagai wilayah bumi. Tak lama setelah itu, pemerintah Cina menyelenggarakan simposium internasional bertema Jejak Peradaban Monoteis di Timur Jauh. Dalam acara tersebut, tokoh-tokoh dari berbagai agama diundang untuk berdialog, saling bertukar pandangan, dan membahas pentingnya toleransi antar budaya. Simposium itu menjadi bukti bahwa dari sebuah makam kuno yang nyaris terlupakan, dunia bisa diajak duduk bersama dan mencari titik temu. Malam itu, langit di sekitar makam tampak tenang. Cahaya lampu-lampu kecil menyinari jalur menuju batu nisan yang kini dijaga ketat. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka pelajari dari relawan dakwah yang mulai berdatangan. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal menjadi jelas, sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan berbicara lebih keras dari semua yang pernah ditulis di buku teks. Setelah perhatian dunia tertuju pada temuan makam misterius di balik tembok besar Cina, dunia arkeologi dan keilmuan agama memasuki fase baru. Kali ini, fokus tidak hanya pada makam itu sendiri, tapi pada kemungkinan jejak-jejak lain dari peradaban atau komunitas yang dibangun oleh nabi yang diduga sebagai Zulkifl. Tim peneliti mulai memetakan radius hingga puluhan kilometer dari lokasi makam untuk mencari petunjuk lanjutan. Di sebuah desa kecil yang terletak di selatan lokasi makam, penduduk lokal menunjukkan kepada tim peneliti sebuah gua yang sejak ratusan tahun lalu dianggap tempat suci. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali tinggal di sana, tapi menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulunya menjadi tempat bermeditasi, seseorang dari jauh, yang mengajarkan ajaran moral yang sangat berbeda dari ajaran nenek moyang mereka saat itu. Gua tersebut sangat sederhana, namun di dinding-dindingnya terdapat ukiran yang menakjubkan. Bukan seni Tiongkok kuno, melainkan pola-pola khas Timur Tengah, pohon kurma, gambar unta, dan simbol bintang berujung 5 yang sering dijumpai dalam artefak Islam awal. Di tengah gua, terdapat batu besar yang terlihat seperti tempat duduk atau tempat sholat. Arah duduknya pun menghadap ke barat. Ketika peneliti membawa alat pemindai tanah dan mendeteksi lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawah gua, mereka menemukan sisa-sisa kayu hangus, tulang binatang kurban, dan pecahan tembikar yang mengandung sisa zaitun. Semua ini menguatkan dugaan bahwa gua itu memang digunakan oleh seseorang yang berasal dari kawasan barat. Tim peneliti asal Maroko yang dipimpin oleh Dr. Yasmina Hodari menyebutkan, ini sangat jarang terjadi. Kita tidak pernah menemukan bukti bahwa peradaban Timur Tengah kuno pernah mencapai sejauh ini. Tapi semua bukti ini benar-benar membuka pandangan baru. Sementara itu, pemerintah Cina mulai membentuk badan khusus untuk mengatur semua penelitian dan pengelolaan situs makam. Mereka menyadari bahwa semakin dalam penggalian dilakukan, semakin banyak keterlibatan internasional yang akan terjadi. Maka, koordinasi dengan UNESCO dan organisasi-organisasi Islam dunia mulai dilakukan. Protokol ziarah, perlindungan situs,
dan pengaturan kunjungan mulai dibahas secara serius. Media dunia juga tak henti-hentinya memberitakan perkembangan ini. Di banyak stasiun televisi Timur Tengah, kisah Nabi Dzulkifl yang sebelumnya tidak terlalu dikenal kini menjadi sorotan utama. Ceramah-ceramah para ulama besar mulai mengangkat kisah ini sebagai contoh perjuangan Nabi yang tak dikenal banyak orang namun memiliki peran besar. Ustaz Abdul Muiz dari Indonesia mengatakan dalam siaran televisi nasional, temuan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang semangat. Kita sering lupa bahwa para nabi itu diutus bukan hanya untuk satu tempat, tapi bisa saja menyebar luas, bahkan ke tempat yang tak pernah kita duga. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk membuka wawasan, bukan mempersempitnya. Salah satu kejadian yang menggetarkan hati datang dari wilayah Xinjiang. Di sebuah madrasah lokal yang selama ini sangat tertutup, tiba-tiba seorang remaja penghafal Quran bernama M. Ali membaca sebuah ayat yang menyebutkan Dzulkifl, dan ia menangis. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, "Saya merasa sangat dekat dengan beliau. Seperti ada cahaya yang turun ketika saya membaca ayat itu." Fenomena ini membuat banyak orang mulai percaya bahwa temuan makam ini bukan kebetulan. Beberapa ulama bahkan menyebutnya sebagai cara Allah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu muncul, bahkan jika harus menunggu ribuan tahun. Namun demikian, para pemimpin Islam tetap mengingatkan agar umat tidak terjebak pada euforia atau fanatisme lokasi. Inti dari semua ini adalah mengambil ibrah, bukan sekadar berbangga. Dalam waktu bersamaan, ada penolakan dari kelompok ekstremis yang merasa bahwa temuan ini adalah bagian dari rekayasa global untuk melemahkan nilai-nilai tradisional Islam. Namun argumen-argumen mereka dengan cepat dibantah oleh bukti-bukti ilmiah yang muncul, termasuk kesaksian ahli sejarah non-Muslim yang menyatakan temuan ini valid dan terverifikasi. Beberapa waktu kemudian, ditemukan naskah lain yang ditulis dalam bahasa campuran antara Persia kuno dan bahasa lokal. Naskah itu menjelaskan bahwa seorang utusan dari barat mengajarkan kesabaran dan tidak menyembah dewa-dewa. Dia menyuruh kami menyembah Tuhan satu-satunya dan berkata bahwa setelahnya akan datang nabi terakhir dari bangsa Arab. Kalimat terakhir ini membuat geger semua peneliti. Jika benar, ini adalah pengakuan bahwa nabi yang dimakamkan tersebut sudah menyampaikan nubuat akan datangnya Nabi Muhammad jauh sebelum masa kenabian dimulai. Beberapa sarjana menyebut bahwa ini bisa jadi menjadi titik temu antara sejarah para nabi dan lintasan geopolitik spiritual dunia. Jika benar bahwa seorang nabi dari Bani Israel pernah tinggal di Cina, maka peta dakwah dunia perlu ditinjau ulang. Dunia Islam tidak lagi hanya memusat di Timur Tengah, tapi bisa mencakup wilayah timur jauh seperti Tiongkok dan sekitarnya. Pemerintah Cina akhirnya memutuskan membangun museum khusus yang menceritakan kisah penemuan ini, lengkap dengan bukti-bukti arkeologis, dokumentasi penelitian, dan ruang khusus untuk pemahaman lintas agama. Museum ini tidak memaksakan keyakinan, namun membuka dialog antara sains dan iman. Kini, makam yang tadinya sunyi telah menjadi tempat refleksi spiritual dan ilmu pengetahuan. Ribuan orang datang bukan hanya untuk melihat batu nisan, tapi untuk merenung tentang sejarah yang terkubur begitu lama. Dan dari balik tanah yang diam, dunia akhirnya mulai mendengar kembali suara seorang nabi yang selama ini dilupakan. Suara tentang kesabaran, keikhlasan, dan janji kepada Tuhan yang tak pernah ia langgar. Pasca dibukanya museum khusus dan meningkatnya perhatian internasional terhadap makam yang diyakini sebagai makam seorang nabi, pemerintah Cina mengundang berbagai tokoh lintas agama, sejarawan, dan arkeolog ternama dari berbagai negara untuk menghadiri sebuah simposium terbuka di Beijing. Tujuannya bukan sekadar memamerkan temuan, tapi mempertemukan berbagai perspektif dalam semangat kolaborasi keilmuan dan pemahaman antar budaya. Di antara para undangan, hadir pula Dr. Hasan Al-Baidawi dari Mesir, seorang pakar tafsir yang sudah menulis puluhan buku tentang sejarah para nabi dalam Al-Quran. Ia hadir bersama timnya yang terdiri dari ahli filologi, antropolog, dan ilmuwan teknologi pemetaan digital. Ketika diperlihatkan rekaman visual, artefak dari gua,
serta naskah kuno yang baru-baru ini berhasil diterjemahkan sebagian, Dr. Hasan terlihat sangat terharu. Jika ini benar-benar peninggalan dari Nabi Dzulkifl, maka ini salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Islam modern, katanya. Simposium itu tidak hanya menampilkan presentasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka. Ada debat panjang soal metodologi penelitian, keabsahan data, hingga nilai-nilai universal dari pesan yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Yang menarik, sebagian besar peserta non-Muslim tidak mempersoalkan identitas kenabian, tapi justru fokus pada nilai-nilai ajarannya yang mengajarkan kesabaran, keadilan, dan tauhid. Seorang profesor asal Jerman, Dr. Ulrich Meyer, yang ahli dalam sejarah Timur Jauh, menyampaikan pendapat mengejutkan. Ia berkata, jika Cina benar-benar pernah menjadi tempat tinggal seorang nabi dari Timur Tengah, maka banyak hal dalam sejarah lokal yang harus ditafsir ulang. Bisa jadi beberapa aspek moral dalam budaya Cina kuno sebenarnya adalah pengaruh dari ajaran monoteisme yang tidak tercatat secara resmi. Pernyataan ini langsung memicu perhatian publik. Banyak orang mulai menggali kembali kisah-kisah rakyat yang selama ini dianggap mitos. Salah satunya adalah legenda tentang seorang lelaki asing yang menolak menyembah langit dan dewa-dewa, yang hidup sederhana, dan mengajarkan agar manusia hanya menyembah satu Tuhan. Kisah ini sering disebut-sebut dalam literatur kuno di beberapa wilayah Cina, namun selalu dianggap fiksi atau cerita rakyat biasa. Bahkan, ada naskah kuno di perpustakaan kuno Dunhuang yang menceritakan tentang seorang bijak berjubah coklat dari barat yang datang dan mengajarkan puasa, kejujuran, dan tidak menyembah berhala. Para ahli bahasa mengaitkan deskripsi itu dengan karakteristik nabi-nabi dari Bani Israel, termasuk Dzulkifl. Sementara itu, di luar forum ilmiah, suasana spiritual juga mulai terasa di kalangan masyarakat. Banyak warga Cina, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai datang ke wilayah makam hanya untuk duduk tenang, merenung, dan membaca ulang kisah-kisah para nabi. Mereka tidak datang untuk beribadah, tapi untuk mencari kedamaian batin. Fenomena ini menciptakan arus wisata religi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Di satu sisi, pemerintah Cina menghadapi tantangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara mengelola situs bersejarah dengan sensitivitas agama, menjaga keamanan, dan tetap menghormati ideologi negara. Namun, seiring waktu, pendekatan mereka mulai melunak. Bahkan, dalam sebuah pernyataan resmi, seorang juru bicara Kementerian Budaya menyatakan, kami tidak melihat ini sebagai promosi agama, tapi sebagai bagian dari warisan sejarah umat manusia yang layak dihormati. Tak lama setelah itu, sebuah lembaga riset internasional melakukan penggalian tambahan di sisi timur makam. Di sana, mereka menemukan artefak yang diyakini sebagai milik para pengikut Nabi tersebut. Ada catatan dalam batu yang berbunyi, kami datang bersamanya dari negeri Zhang. Ia tidak pernah marah, tidak pernah lalai, dan selalu menepati janji. Ia mengajarkan kami bersabar dan berserah diri kepada Tuhan yang satu. Tulisan ini semakin memperkuat argumen bahwa Nabi tersebut tidak datang sendiri. Ia mungkin membawa sekelompok kecil pengikut dari wilayah asalnya. Mereka bisa jadi adalah pelarian, pengembara, atau utusan rahasia yang diutus Tuhan ke bagian dunia yang belum tersentuh ajaran tauhid. Para arkeolog dan sejarawan menyebut mereka sebagai komunitas Dzulkifl. Pada saat yang sama, beberapa peneliti Muslim mulai mengaitkan peristiwa ini dengan tafsir-tafsir klasik. Dalam kitab-kitab tafsir lama, memang ada catatan bahwa Dzulkifl hidup di luar wilayah Bani Israel pada satu fase hidupnya. Ada pula tafsir yang menyebut ia berhijrah ke negeri yang jauh dari Syam. Namun karena kurang data sejarah, tafsir itu tidak terlalu diangkat. Kini, temuan ini memberi dukungan nyata bahwa kemungkinan hijrah itu memang benar-benar terjadi, dan tempat tujuannya adalah wilayah Tiongkok. Tidak sedikit pula yang mulai menyusun penelitian lanjutan untuk menggali kemungkinan adanya pengaruh ajaran Dzulkifl terhadap pemikiran Konfusius atau filsafat Taoisme awal. Walaupun belum ada kesimpulan pasti,
Tetapi banyak konsep seperti keadilan, pengendalian diri, dan etika hidup sederhana yang terasa selaras. Di hari terakhir simposium, seluruh peserta diajak mengunjungi langsung situs makam. Mereka diminta mengenakan pakaian khusus, menjaga kesopanan, dan tidak mengangkat suara. Di sana, suasana sangat hening. Sebagian pengunjung terlihat menangis, sebagian lain terdiam dalam kekaguman. Bahkan yang bukan Muslim pun mengaku merasakan semacam kehadiran spiritual yang kuat di tempat itu. Dalam perjalanan kembali, Dr. Hasan menulis dalam catatannya, ini bukan hanya perjalanan ke makam seorang nabi. Ini perjalanan menelusuri sisi lain dari sejarah manusia yang selama ini kita abaikan. Ternyata, wahyu bisa saja turun di tempat yang tidak kita sangka. Dan kebenaran kadang terkubur sangat dalam, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Beberapa bulan setelah simposium internasional di Beijing, gaung penemuan makam Nabi itu tak juga surut. Bahkan, perhatian dunia justru semakin besar. Lembaga-lembaga berita global mulai mengangkat laporan mendalam, dan banyak tokoh agama dari berbagai penjuru dunia ingin melihat langsung situs tersebut. Namun, di balik sorotan media dan kehebohan publik, sebuah tim kecil dari Lembaga Riset Islam Internasional, LRI, justru memilih bergerak diam-diam. Mereka dipimpin oleh Profesor Mardani Al-Faruqi, seorang peneliti asal Indonesia yang dikenal tenang dan teliti. Profesor Mardani tidak datang untuk mencari popularitas. Tujuan utamanya sederhana, membuktikan kebenaran secara ilmiah, tanpa membiarkan emosi atau sensasi ikut mencampuri penilaian. Tim ini mendapat izin khusus dari pemerintah Cina untuk memeriksa situs makam selama 2 minggu penuh, termasuk bagian-bagian gua dan terowongan bawah tanah yang belum dijamah oleh tim sebelumnya. Salah satu hal yang menarik perhatian mereka adalah adanya sistem ventilasi kuno yang mengarah langsung ke dalam gua. Ventilasi ini tidak dibuat sembarangan. Ukurannya seragam, sudut kemiringannya presisi, dan jalurnya mengikuti arah cahaya matahari pagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang membangunnya memiliki pengetahuan teknik dan astronomi, ujar Profesor Mardani. Selama penelitian itu, mereka menemukan satu ruang tersembunyi yang sebelumnya tertutup batu besar. Setelah membuka jalan masuk secara hati-hati, mereka mendapati ruang kecil dengan tembok berukir. Di sana terdapat lukisan dinding yang memperlihatkan sosok berjanggut dengan tangan mengarah ke langit, dikelilingi oleh sekelompok orang yang mendengarkan. Di bawahnya tertulis dalam aksara kuno lokal, dia datang dari arah barat, dan menyampaikan bahwa Tuhan hanya satu. Bagi Profesor Mardani, ini seperti potongan terakhir dari puzzle yang selama ini mereka cari. Ia menyadari bahwa misi dakwah para nabi tak pernah terikat satu wilayah saja. Mereka bisa saja dikirim ke tempat-tempat yang jauh, yang bahkan belum mengenal huruf, demi menyampaikan pesan tauhid. Namun, dari penemuan ruang rahasia itu, tim juga menyadari bahwa makam ini bukan sekadar tempat peristirahatan seorang nabi. Ini adalah pusat komunitas spiritual pada zamannya. Ada sistem tempat tinggal, ruang ibadah, bahkan tempat belajar di sekitar gua utama. Para peneliti menyimpulkan bahwa nabi ini memimpin sekelompok kecil masyarakat yang hidup terpencil, mungkin karena menghindari tekanan politik atau keagamaan pada masa itu. Sementara itu, pemerintah Cina menghadapi dilema baru. Di satu sisi, mereka tidak ingin situs ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang meluas, mengingat aturan ketat yang berlaku di negara tersebut. Di sisi lain, mereka tak bisa membendung arus masyarakat lokal yang datang untuk melihat dan merenung. Beberapa warga bahkan mulai menyebut tempat itu sebagai lembah kebenaran. Karena menganggap bahwa orang yang dikuburkan di sana membawa ajaran yang lurus, adil, dan penuh kasih sayang. Fenomena ini mulai menyebar ke berbagai kota. Orang-orang mulai membaca kisah para nabi, baik dari Al-Quran maupun dari sumber-sumber sejarah kuno. Di perpustakaan dan toko buku, buku-buku tentang Zulkifl, nabi-nabi Bani Israel, dan sejarah monoteisme mulai laris manis. Bahkan, banyak pemuda Tiongkok yang sebelumnya tidak tertarik dengan agama, kini mulai menggali ajaran tauhid.
Salah satu yang paling viral di media sosial adalah testimoni dari seorang pemuda ateis bernama Zhong Wei. Ia menulis, "Saya datang ke situs itu hanya karena penasaran. Tapi saat berdiri di depan makam dan membaca kisah hidup orang yang dikubur di situ, saya merasa seperti tersentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak punya kekuatan militer, tidak punya kerajaan, tapi ajarannya tetap hidup hingga hari ini. Mungkin ini yang disebut kekuatan kebenaran." Kesaksian Zhong Wei itu mendapat jutaan like dan dibagikan ke seluruh dunia. Banyak netizen dari luar Cina memberikan komentar positif. Mereka menyebut bahwa ini adalah pertanda bahwa dunia kini mulai haus akan spiritualitas yang murni, bukan yang dipolitisasi atau diperalat. Namun, di tengah semua euforia itu, muncul juga gelombang penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Beberapa pihak ekstrim menganggap penemuan ini sebagai upaya mengislamisasi sejarah. Mereka menyebarkan narasi tandingan bahwa situs itu hanyalah makam orang bijak lokal, bukan nabi. Mereka juga menuduh para peneliti dari dunia Islam sebagai penyusup yang membawa agenda tersembunyi. Menanggapi hal ini, Profesor Mardani hanya tersenyum. "Kami datang bukan untuk mengubah keyakinan siapapun. Kami hanya meneliti. Jika hasil penelitian kami tidak disukai, itu bukan masalah. Tapi jangan biarkan ketakutan menghalangi kebenaran ilmiah," katanya kepada salah satu stasiun televisi. Sikap tenang dan ilmiah seperti itulah yang membuat Profesor Mardani mendapat banyak dukungan, bahkan dari kalangan akademisi Cina sendiri. Sejumlah profesor lokal yang sebelumnya skeptis mulai berubah pikiran setelah melihat bukti-bukti fisik dan catatan sejarah yang diungkapkan dengan transparan. Dalam pertemuan penutup bersama pejabat Kementerian Kebudayaan, Profesor Mardani memberikan laporan lengkap tentang hasil penelitiannya. Ia menutup laporannya dengan satu kalimat sederhana, "Kadang, yang kita anggap sebagai cerita lama, ternyata adalah fakta sejarah yang tertimbun waktu. Dan Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan manusia, kapanpun dia mau." Dengan laporan itu, pemerintah Cina akhirnya memutuskan untuk menetapkan situs tersebut sebagai zona warisan sejarah dan kebijaksanaan spiritual. Status ini memberi perlindungan hukum yang kuat, sekaligus memungkinkan adanya kegiatan edukatif yang bersifat terbuka namun tetap terkontrol. Kini, tempat itu bukan hanya menjadi lokasi penelitian arkeologi, tapi juga simbol pertemuan antara ilmu pengetahuan, sejarah, dan pencarian makna hidup. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar makam kuno, tapi pintu menuju kesadaran baru bahwa Tuhan bisa mengutus siapapun, kemanapun, untuk menyampaikan cahayanya. Sejak makam Nabi itu diresmikan sebagai zona warisan sejarah dan kebijaksanaan spiritual, arus kunjungan dari luar negeri meningkat drastis. Setiap harinya, ratusan pengunjung dari berbagai latar belakang berdatangan. Ada yang datang sebagai peneliti, ada juga yang datang karena ingin tahu, dan tak sedikit pula yang datang karena merasa hatinya terpanggil. Namun di tengah kepadatan pengunjung dan sorotan internasional, ada satu hal yang mulai menarik perhatian para arkeolog dan peneliti bahasa kuno. Saat tim Profesor Mardani sedang merapikan laporan akhir dan memindai ulang struktur batuan di sekitar terowongan lama, mereka tak sengaja menemukan sebuah lorong kecil tersembunyi di balik salah satu dinding bebatuan. Lorong itu tertutup oleh lempengan batu datar yang terlihat seperti bagian alami dari gua. Butuh waktu 2 hari untuk membukanya dengan hati-hati, karena ada kekhawatiran akan merusak struktur di dalamnya. Begitu berhasil dibuka, lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah yang benar-benar berbeda dari area lain. Ukirannya lebih halus, suhunya lebih sejuk, dan di dindingnya tertulis rangkaian simbol serta tulisan yang belum pernah dijumpai sebelumnya dalam penelitian situs ini. Setelah dibersihkan, mereka menyadari bahwa ini adalah semacam ruang arsip atau ruang pribadi. Di tengah ruangan, ada kotak batu kecil setinggi pinggang, yang di atasnya diletakkan semacam wadah dari logam tipis. Ketika wadah itu dibuka, mereka menemukan gulungan kulit yang tampaknya berasal dari zaman sangat lama. Tulisan di atasnya sangat rapi, menggunakan tinta hitam dan merah.
Beberapa kata terlihat familiar dalam aksara Semitik kuno, yang kemudian dicocokkan oleh tim ahli dari Mesir dan Suriah. Hasil awalnya mengejutkan. Gulungan itu berisi penggalan doa, petunjuk ibadah, dan pesan moral yang sangat dekat dengan nilai-nilai Islam, meski ditulis jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Salah satu bagian yang paling membuat heboh adalah penggalan yang berbunyi, "Akan datang seorang yang lahir dari padang gersang, membawa wahyu dari langit, menyempurnakan jalan para saudara kami yang lebih dulu diutus." Kalimat itu dianggap oleh beberapa peneliti sebagai nubuat yang sangat jelas tentang kedatangan Rasul terakhir. Sebagian menyamakan isi tulisan ini dengan nubuat serupa yang pernah ditemukan di Laut Mati dalam gulungan Qumran, yang selama ini diyakini berasal dari kaum Essene. Pemerintah Cina langsung mengamankan ruangan itu dan membentuk tim khusus lintas negara untuk memverifikasi keaslian naskah tersebut. Prosesnya ketat, menggunakan teknologi modern seperti penanggalan karbon, pemindaian spektrografi tinta, dan pengujian bahan kulit. Hasil awal dari uji laboratorium menunjukkan bahwa naskah tersebut memang sangat tua, kemungkinan berasal dari 1500-1000 tahun sebelum Masehi. Temuan ini bukan hanya memperkuat bahwa makam itu adalah milik seorang nabi dari zaman kuno, tetapi juga membuka wacana baru tentang hubungan antar nabi dan penyatuan ajaran tauhid dari masa ke masa. Dalam sebuah konferensi terbatas, Profesor Mardani menjelaskan, ini adalah bukti bahwa risalah para nabi tidak saling bertentangan. Mereka membawa satu pesan, hanya berbeda waktu dan tempat. Dan kini, dari tempat yang jauh seperti Cina, kita melihat serpihan-serpihan sejarah itu bersatu kembali. Namun, seiring popularitas penemuan baru itu, muncul gelombang reaksi lain dari kalangan akademisi dan politisi barat. Beberapa menuduh bahwa narasi, nubuat Nabi terakhir, ini terlalu menguntungkan Islam. Mereka mendesak agar interpretasi keagamaan dibatasi, dan proses kajian dikembalikan sepenuhnya ke ranah arkeologi dan sejarah. Menanggapi hal ini, pemerintah Cina tetap netral. Mereka tidak menyebut nama nabi tertentu dalam pengumuman resmi, namun tetap menyampaikan bahwa artefak itu mengandung nilai spiritual universal yang mengajarkan keesaan Tuhan dan kedamaian di antara manusia. Sikap ini disambut baik oleh publik, meski tetap membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Sementara itu, situs makam mulai mendapat kunjungan khusus dari tokoh-tokoh dunia. Di antaranya adalah seorang ulama besar dari Afrika Utara, pendeta Kristen Ortodoks dari Ethiopia, bahkan seorang rabbi Yahudi liberal dari Amerika Serikat. Mereka semua datang bukan untuk mengklaim, tapi untuk menyaksikan langsung dan berdialog. Salah satu pertemuan paling bersejarah terjadi saat ketiganya berdiri bersama di depan makam, lalu berdoa dengan cara masing-masing, sambil menyampaikan pesan damai di depan media. Momen ini viral dan disebut sebagai Hari Doa Tembok Timur. Media menyebutnya sebagai simbol bahwa manusia dari latar belakang berbeda bisa bersatu saat mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar identitas, yaitu kebenaran dan pencarian makna hidup. Sementara itu, di kalangan masyarakat awam, cerita-cerita spiritual mulai bermunculan. Beberapa pengunjung mengaku mengalami mimpi aneh setelah mengunjungi makam. Ada yang bermimpi bertemu lelaki tua berjanggut yang hanya berkata satu kalimat, "Tuhanmu satu, maka jangan engkau membagi-baginya." Meski kisah-kisah ini sulit diverifikasi secara ilmiah, namun makin memperkuat aura spiritual situs tersebut. Di sisi lain, muncul gerakan-gerakan diskusi dan komunitas kecil di kota-kota besar Cina. Mereka mulai mengkaji kembali sejarah spiritual nenek moyang mereka, bahkan mulai membuka percakapan tentang konsep ketuhanan dalam kehidupan modern. Ada yang menyebut ini sebagai gelombang baru kesadaran ruhani di Timur. Di akhir masa penelitian tahap kedua, Profesor Mardani membuat satu catatan penting dalam laporannya, yang terkubur di lembah sunyi itu bukan hanya jasad seorang nabi, tapi juga pesan yang selama ini dilupakan dunia, bahwa manusia harus kembali pada nilai dasar penciptaan, menyembah Yang Esa, berbuat adil, dan hidup dalam damai.
Meski dunia mulai menaruh perhatian serius pada situs makam Nabi yang ditemukan di sekitar tembok besar Cina, ada satu hal yang belum selesai, siapa sebenarnya Nabi yang dimakamkan di sana? Pertanyaan ini menggantung di benak semua orang. Para arkeolog, teolog, dan sejarawan dari berbagai negara mulai menyusun kemungkinan, berdasarkan teks kuno, analisis geografis, dan catatan-catatan sejarah. Tim dari Turki bahkan membawa manuskrip Ottoman yang menyebut tentang seorang nabi dari timur jauh yang tinggal di antara dua gunung, dekat dengan negeri Raja Besar. Meski deskripsinya masih sama, sebagian mengaitkannya dengan kisah Zulkarnain, tokoh yang disebut dalam Al-Quran sebagai pemimpin besar yang pernah membangun tembok pelindung dari makhluk perusak bernama Yajuj dan Majuj. Namun, hipotesis itu masih terlalu jauh. Tidak ada bukti kuat bahwa yang dimakamkan di situs tersebut adalah Zulkarnain. Maka, para peneliti mencoba pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka menyusun daftar para nabi yang dikenal dalam sejarah agama-agama Samawi, khususnya yang memiliki kaitan dengan wilayah timur atau kawasan non-Arab. Dalam proses itu, muncullah satu nama yang perlahan mulai disebut-sebut, Nabi Hidrir. Sosok ini sangat misterius. Dalam tradisi Islam, Hidrir dikenal sebagai hamba Allah yang diberi ilmu langsung darinya, seorang yang tak pernah disebut secara langsung sebagai nabi dalam Al-Quran, namun jelas memiliki status sangat tinggi di sisi Allah. Ia pernah bertemu dengan Nabi Musa dalam kisah yang unik, menunjukkan tindakan-tindakan yang tak bisa dipahami oleh logika biasa, tetapi semuanya memiliki hikmah mendalam. Beberapa teks kuno dari Timur Tengah menyebut bahwa Hidrir memiliki hubungan erat dengan wilayah-wilayah jauh di timur. Dalam beberapa tradisi Sufi, bahkan disebut bahwa Hidrir bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda, seolah ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat identitasnya semakin misterius. Namun, kembali pada makam itu, para ahli mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Salah satu panel batu di ruang bawah tanah yang ditemukan sebelumnya memiliki gambar sungai yang mengalir di bawah dua gunung. Di atasnya tertulis dalam aksara kuno semacam syair, ia datang dari barat, menuju timur. Ia tidak wafat karena usia, tapi karena perintah Tuhan. Ia berdiam untuk menanti waktu, tapi waktu telah memilih untuk mengakhirinya. Kalimat ini membuat diskusi makin hangat. Sebagian menilai itu merujuk pada sosok yang diabadikan oleh Tuhan untuk sebuah tugas panjang, lalu akhirnya meninggal setelah tugasnya selesai. Apakah ini merujuk pada Hidrir? Atau pada nabi lainnya? Sementara diskusi terus berkembang, pemerintah Cina mengizinkan pembukaan bagian bawah makam untuk pertama kalinya. Selama ini hanya area luar dan ruang tengah yang dibuka untuk umum dan penelitian. Bagian bawah makam diyakini sebagai ruang inti, tempat di mana jasad disemayamkan. Pembukaan itu dilakukan sangat hati-hati, dengan protokol ilmiah dan spiritual. Tim dari Tiongkok bekerja sama dengan peneliti Muslim dari Mesir, Turki, dan Indonesia. Mereka melakukan penyucian tempat terlebih dahulu, lalu membuka ruangan inti dengan membaca doa dalam 3 bahasa, Arab, Mandarin, dan Inggris. Begitu pintu besi tua yang tersembunyi itu dibuka, ruangan kecil tampak sangat sederhana. Tidak mewah, tidak megah. Di tengahnya terdapat balok batu putih dengan posisi miring, seolah menjadi simbol tidur panjang. Di sisi batu itu, terdapat potongan kain yang mulai rapuh, namun memiliki sulaman emas dengan kalimat Arab kuno, La ilaha illallah. Semua orang terdiam. Tak ada suara, hanya desahan napas kagum dan rasa tak percaya. Seorang tokoh agama asal Indonesia yang ikut menyaksikan pembukaan itu hanya berbisik lirih, Subhanallah, ini bukan sekadar makam. Ini tempat yang menyimpan cahaya zaman. Pemerintah Cina kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa situs ini akan dijadikan pusat peradaban lintas agama. Mereka menyebutnya Pusat Damai Tembok Timur. Pusat ini akan menjadi tempat riset, tempat ibadah lintas keyakinan, serta museum spiritual yang mengangkat nilai-nilai ketauhidan, kebijaksanaan, dan perdamaian. Namun,
tak semua pihak menyambut baik. Sebagian tokoh dari kalangan ateis komunis mengkritik langkah pemerintah, menganggap proyek itu terlalu memberi ruang pada kepercayaan dan dogma. Tapi suara masyarakat jauh lebih kuat. Mereka menyambut baik karena situs itu menjadi tempat refleksi, bukan pemaksaan keyakinan. Banyak pemuda Cina yang awalnya apatis, kini mulai tertarik belajar sejarah keagamaan mereka dan bertanya tentang makna hidup lebih dalam. Sementara itu, dari luar negeri, seruan mulai muncul agar situs ini diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Mereka menilai bahwa makam Nabi tersebut memiliki dampak besar terhadap spiritualitas global, bukan hanya umat Islam. UNESCO menyambut baik inisiatif ini, namun meminta kajian lebih lanjut dan dokumentasi lengkap. Tim Profesor Mardani menutup laporan tahap ketiga dengan kalimat yang kemudian dikutip di banyak media internasional, "Siapapun yang dimakamkan di sini, ia bukan milik satu agama. Ia adalah milik manusia yang mencari kebenaran, cahaya, dan jalan pulang." Beberapa minggu setelah pembukaan ruang inti makam, publik internasional mulai menunjukkan reaksi yang lebih serius. Berbagai media besar dunia mengangkat berita ini sebagai topik utama. Di Timur Tengah, para cendekiawan Islam menyelenggarakan konferensi khusus bertajuk "Warisan Para Nabi dan Penemuan Abad Ini". Di Eropa dan Amerika, diskusi panel bermunculan di kampus-kampus terkemuka, membahas kemungkinan dampak dari penemuan makam ini terhadap narasi sejarah dunia. Sementara itu, pemerintah Cina menghadapi dilema baru. Situs makam ini kini menjadi magnet ziarah spiritual, tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga orang-orang dari berbagai latar belakang kepercayaan. Setiap hari, ribuan orang datang ke situs tersebut. Ada yang datang dengan penuh kekaguman, ada yang datang untuk mencari makna hidup, dan tak sedikit pula yang datang hanya karena penasaran. Namun jumlah pengunjung yang terus meningkat mulai mengganggu kestabilan lokasi. Lalu lintas tersendat, desa-desa sekitar mulai berubah jadi pusat komersial dadakan, dan pemerintah setempat khawatir jika kawasan itu kehilangan nuansa sakralnya. Karena itu, pemerintah pusat membentuk sebuah badan khusus bernama Lembaga Pelestarian Makam Timur. Badan ini bertugas mengatur arus kunjungan, menetapkan tata tertib kawasan suci, dan membatasi kegiatan komersial yang bisa mencemari nilai spiritual tempat tersebut. Mereka bekerja sama dengan para ulama dan pemuka agama untuk memastikan bahwa lokasi tetap dijaga dengan penuh hormat. Salah satu keputusan penting yang diambil badan ini adalah pembentukan zona khusus hening. Zona ini berada tepat di sekitar area makam dan hanya boleh dimasuki oleh mereka yang benar-benar berniat beribadah atau merenung. Tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada percakapan keras, dan tidak ada siaran langsung di area ini. Aturannya ketat, namun justru membuat kawasan makam terasa damai. Di balik layar, tim Profesor Mardani melanjutkan riset mereka. Mereka mulai meneliti naskah-naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tersembunyi di Asia Tengah dan Timur. Beberapa dari naskah itu berisi cerita rakyat yang selama ini dianggap mitos, namun kini terlihat seperti potongan-potongan puzzle yang mulai menyatu. Salah satu naskah yang menarik perhatian berasal dari dinasti Tang. Naskah itu menyebut seorang pria asing berwajah Timur Tengah yang datang dari barat dan tinggal di kawasan pegunungan. Ia disebut sebagai orang cahaya dari surga. Pria itu tinggal di antara masyarakat lokal dan dikenal membawa ilmu tentang Tuhan Yang Esa. Ia mengajarkan nilai kejujuran, kesederhanaan, dan amal kepada sesama. Menariknya, naskah itu menyebutkan bahwa pria tersebut tidak diketahui asal-usulnya secara pasti. Namun saat ia wafat, langit di atas desa tempat tinggalnya menjadi gelap selama 3 hari. Hal ini membuat masyarakat saat itu percaya bahwa ia bukan orang biasa. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, banyak ahli mulai yakin bahwa cerita ini berkaitan dengan makam yang ditemukan. Bahkan ada asumsi bahwa pria misterius itu mungkin adalah seorang nabi yang tidak disebut dalam kitab-kitab suci yang dikenal saat ini. Kemungkinan itu memperluas cakrawala pemahaman bahwa mungkin lebih banyak nabi yang diutus ke wilayah timur,
namun tidak tercatat dalam sejarah mainstream. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Allah mengutus rasul ke setiap umat, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Quran Surah Ibrahim 4. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah Cina pun pernah mendapat utusan dari Allah, namun hilang dari rekam sejarah karena pergantian dinasti, invasi, atau pembakaran dokumen-dokumen kuno. Sementara diskusi terus berlanjut, muncul kelompok-kelompok spiritual baru yang menganggap makam tersebut sebagai titik kebangkitan kesadaran dunia. Beberapa dari mereka mulai membuat tafsir-tafsir sendiri, bahkan ada yang mencoba menghubungkan temuan ini dengan ramalan-ramalan kuno tentang akhir zaman. Pemerintah Cina dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak mendukung teori ekstrim atau kultus apapun yang mencoba memanfaatkan situs makam ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Situs itu harus tetap menjadi tempat ilmiah dan spiritual yang bersih dari spekulasi liar. Di tengah situasi yang makin kompleks, Profesor Mardani membuat satu keputusan besar. Ia mengundang sejumlah pemuka agama dunia untuk berkumpul langsung di situs makam. Undangan ini diterima oleh para tokoh Muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, dan bahkan pemimpin spiritual dari agama-agama lokal Cina seperti Tao dan Konfusianisme. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tenang dan penuh rasa hormat. Tidak ada debat, tidak ada klaim kebenaran tunggal. Yang ada hanyalah upaya bersama untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik penemuan ini. Dalam forum itu, Profesor Mardani menyampaikan satu kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Kita semua sedang berdiri di depan sebuah pintu sejarah yang terbuka sedikit demi sedikit. Mungkin bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tapi untuk mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah sendiri di dunia ini. Forum lintas agama itu menghasilkan satu deklarasi damai, Deklarasi Cahaya Timur, berisi komitmen untuk menjaga situs makam tersebut sebagai warisan bersama, bukan milik satu bangsa atau agama. Semua pihak sepakat untuk mendukung riset lanjutan, menghormati tempat suci itu, dan menjadikan lokasi tersebut sebagai simbol kesatuan umat manusia dalam mencari kebenaran. Setelah deklarasi damai lintas agama diumumkan, situasi di sekitar makam mulai berubah arah. Tempat itu tidak lagi dianggap sekadar situs kuno atau objek wisata spiritual. Ia berubah menjadi pusat perhatian dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, dan diplomasi budaya. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga tekanan dari berbagai pihak yang tidak nyaman dengan arah perkembangan ini. Beberapa kelompok konservatif dari berbagai agama mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai bahwa keterlibatan lintas agama dalam situs yang diduga sebagai makam seorang nabi justru akan menimbulkan kekacauan akidah. Di sisi lain, kelompok sekuler mengkritik bahwa situs ini terlalu dimonopoli oleh pendekatan religius, padahal seharusnya murni menjadi objek arkeologi ilmiah. Tekanan ini membuat pemerintah Cina kembali melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka membentuk komite gabungan yang terdiri dari arkeolog, sejarawan, ahli tafsir agama, serta diplomat budaya. Komite ini bertugas menetapkan batas-batas yang jelas antara nilai ilmiah dan nilai spiritual, sekaligus mencari format pengelolaan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, Profesor Mardani dan timnya berhasil memperoleh akses ke salah satu manuskrip langka yang baru ditemukan di Tibet. Manuskrip ini ditulis dalam bahasa kuno yang hampir punah dan butuh waktu berminggu-minggu untuk menerjemahkannya. Namun isinya mengejutkan. Dalam naskah itu, tertulis kisah tentang seorang lelaki asing yang datang dari barat jauh, membawa kitab dan ajaran tentang satu Tuhan. Lelaki ini disambut oleh seorang raja lokal yang tertarik pada ajarannya dan memberinya tempat tinggal di pegunungan terpencil agar aman dari gangguan politik. Lelaki itu menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan kebijaksanaan, beramal, dan menyembuhkan orang sakit. Ia tidak pernah mengaku sebagai nabi, tetapi masyarakat sekitar meyakini bahwa ia adalah utusan Tuhan karena kedalaman ilmunya dan mukjizat yang menyertainya. Setelah wafat, makamnya dijaga oleh keturunan dari pengikut pertamanya,
yang kemudian menyamarkan lokasinya karena takut disalahgunakan oleh penguasa baru setelah keruntuhan kerajaan tersebut. Selama ribuan tahun, hanya segelintir orang yang tahu letaknya, sampai akhirnya terkubur dalam debu waktu. Isi naskah ini mendekati deskripsi ruang makam yang ditemukan. Bahkan peta kasar yang tergambar di dalamnya cocok dengan kontur wilayah pegunungan tempat makam itu berada. Fakta ini menambah bobot bahwa penemuan makam bukan kebetulan, melainkan bagian dari sejarah besar yang nyaris terlupakan. Berita ini bocor ke publik internasional, membuat komunitas Muslim semakin yakin bahwa yang ditemukan adalah makam seorang nabi. Meskipun tidak dapat dipastikan siapa namanya, ada kemungkinan ia adalah salah satu nabi yang hanya dikenal oleh kaum lokal pada masanya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa banyak nabi diutus namun tidak semua diceritakan secara rinci dalam kitab suci. Di tengah antusiasme itu, muncul seorang peneliti independen dari Iran bernama Dr. Rahmat Yazdi. Ia membawa sudut pandang baru yang cukup menggugah. Menurutnya, makam ini bisa jadi adalah milik Nabi Dzulkarnain, figur yang dalam Al-Quran dikenal sebagai pemimpin besar dan pembangun tembok besar untuk menahan Yajuj dan Majuj. Dr. Rahmat menyampaikan bahwa keberadaan tembok besar, yang disebut dalam ayat, secara geografis memang cocok dengan lokasi tembok Cina, dan bahwa kisah dalam kitab suci mungkin terhubung dengan lokasi penemuan ini. Namun klaim ini menimbulkan perdebatan baru. Banyak ulama menolak mengidentifikasi nama nabi secara gegabah tanpa dalil yang jelas. Namun setidaknya hipotesis itu membuka ruang diskusi baru dan menggairahkan kembali kajian tafsir modern terhadap ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dianggap misterius. Sementara itu, UNESCO menyatakan ketertarikannya untuk menetapkan makam ini sebagai warisan dunia. Namun prosesnya tidak mudah. Beberapa negara mempertanyakan apakah tempat yang sensitif secara spiritual pantas dijadikan objek budaya global. Bahkan sempat terjadi pertemuan tertutup antara para diplomat dari negara-negara Muslim, Cina, dan lembaga internasional, membahas arah pengelolaan jangka panjang situs tersebut. Pada akhirnya, Cina menyetujui untuk menjadikan kawasan makam sebagai zona penelitian dan ziarah internasional. Dalam zona ini, siapapun boleh datang, asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada politisasi, tidak ada pengkultusan, dan tidak ada penyebaran ajaran di luar konteks sejarah. Langkah ini dipuji banyak pihak karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai akademis. Bahkan beberapa negara mulai mengirimkan tim riset gabungan untuk berkontribusi dalam studi lintas disiplin di sana. Di tengah semua perkembangan ini, satu hal yang terus membuat Profesor Mardani gelisah adalah satu inskripsi yang belum berhasil dipecahkan. Sebuah ukiran kecil di dinding dalam ruang utama makam, dengan bahasa yang tidak dikenali. Timnya menyebutnya sebagai kode batu langit, karena posisi dan bentuknya berbeda dari semua simbol yang pernah mereka temui. Setiap kali Profesor Mardani memandangi ukiran itu, ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sesuatu yang besar, tapi belum saatnya dibuka. Ia percaya bahwa kunci untuk membuka makna sejati dari makam ini bukan hanya terletak pada artefak atau dokumen kuno, tapi pada kesiapan umat manusia untuk memahami pesan langit dengan hati yang terbuka. Setelah penetapan zona penelitian dan ziarah internasional diumumkan secara resmi, makam tersebut mulai ramai dikunjungi oleh peneliti, peziarah, hingga wartawan dari berbagai negara. Pemerintah Cina menyambut baik kunjungan itu, meski tetap memperketat pengamanan dan membatasi wilayah-wilayah yang boleh diakses. Profesor Mardani memimpin tim riset utama yang menangani penelitian lanjutan di ruang dalam makam. Ia fokus pada satu titik yang selama ini belum terjamah secara menyeluruh. Ukiran aneh di dinding bagian timur ruangan utama, yang dijuluki kode batu langit. Simbol-simbolnya sangat tidak biasa. Bukan aksara Arab, bukan Cina kuno, dan bukan pula aksara Ibrani atau Latin. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa simbol tersebut dibuat dengan teknik ukir presisi tinggi dan menggunakan alat logam keras yang belum bisa ditentukan jenisnya.
Beberapa karakter terlihat seperti gabungan geometri dan gambar sederhana. Ada yang menyerupai matahari, bulan sabit, dan bahkan pola bintang segi 8 yang dihubungkan garis melingkar. Karena tidak ada referensi langsung, tim memutuskan untuk memindai seluruh dinding dengan teknologi fotogrametri dan pemindaian 3D. Data itu dikirim ke beberapa pusat analisis bahasa kuno di Turki, Pakistan, Jerman, dan Qatar untuk dicocokkan. Namun hasilnya nihil. Tak satu pun basis data mengenali pola tulisan tersebut. Beberapa ahli menduga bahwa ini adalah bentuk komunikasi kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Mungkin berasal dari komunitas kecil yang menyimpan ajaran secara rahasia. Di saat para ahli sibuk mengumpulkan teori, Profesor Mardani mengalami kejadian aneh. Suatu malam saat ia lembur sendirian di ruang kontrol penelitian, ia merasa seperti mendengar suara samar dari dalam makam. Suara itu tidak jelas, seperti desisan angin bercampur bunyi gema. Namun setiap kali ia mencoba merekamnya, tidak ada yang terekam. Bahkan sensor gerak dan mikrofon ruangan menunjukkan nihil aktivitas. Ia mencoba menepis hal itu sebagai efek lelah dan stres. Namun yang membuatnya semakin bingung, adalah sebuah mimpi yang datang 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah gurun, melihat seseorang berjubah putih berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak bicara, hanya menunjuk ke arah langit, lalu ke dinding batu yang retak. Di malam ketiga, mimpi itu terasa sangat nyata. Ia terbangun dengan keringat dingin dan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap dinding makam bagian timur, tempat ukiran aneh itu berada. Ia memutuskan untuk kembali menyelidikinya secara langsung. Kali ini ia membawa alat pengukur frekuensi elektromagnetik. Anehnya, saat ia mendekatkan alat itu ke dinding tempat ukiran berada, sensor berbunyi. Ada medan magnetik yang tidak wajar. Tidak besar, tapi konsisten. Ia mencatatnya dan mulai menggali lebih lanjut. Keesokan harinya, ia berdiskusi dengan seorang ilmuwan muda dari Kazakhstan, Dr. Amina Yelena, yang memiliki latar belakang astrofisika sekaligus penguasaan terhadap bahasa kuno Asia Tengah. Mereka mulai menyusun hipotesis bahwa mungkin ukiran itu bukan bahasa biasa, melainkan peta atau penanda astronomi. Dr. Amina kemudian membandingkan pola ukiran itu dengan posisi bintang-bintang kuno seperti yang tercatat dalam manuskrip astronomi Persia dan Babilonia. Dan benar saja, pola bintang segi 8 itu mirip dengan konfigurasi bintang yang hanya bisa terlihat pada posisi langit tertentu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Penemuan ini mengejutkan semua pihak. Jika ukiran itu benar-benar peta langit, maka itu berarti penghuni makam bukan hanya seorang tokoh spiritual, tapi juga memiliki pengetahuan astronomi yang luar biasa untuk zamannya. Dalam sejarah para nabi, beberapa memang dikisahkan memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi. Salah satunya Nabi Idris yang disebut dalam banyak tafsir sebagai orang pertama yang mengenal tulisan, menjahit, dan mengamati pergerakan langit. Kecurigaan mulai mengarah bahwa mungkin ini adalah makam dari nabi yang tidak diceritakan secara mendetail dalam kitab suci, namun memiliki kedalaman ilmu yang besar dan dihormati oleh peradaban lokal. Ini makin diperkuat oleh temuan benda lain di ruang sebelah makam, sebuah bola batu kecil dengan ukiran garis spiral yang ternyata bisa diputar seperti peta langit portable. Saat diputar dan disorot cahaya, bayangannya membentuk pola rasi bintang. Sementara itu, berita ini menyebar ke media dunia. Media barat menyebutnya sebagai The Forgotten Prophetess Sky Map, sedangkan media Islam menyebutnya sebagai peta langit sang nabi yang terlupakan. Polemik pun kembali memanas. Beberapa menyambutnya sebagai kemajuan ilmu dan sejarah, sementara lainnya menganggap ini terlalu spekulatif dan bisa menyesatkan akidah jika tidak dikaji dengan hati-hati. Pemerintah Cina akhirnya memutuskan untuk membatasi pemberitaan dan hanya memperbolehkan publikasi akademis yang sudah melalui proses verifikasi. Mereka juga meminta agar penelitian dilakukan dengan lebih tenang, tanpa tekanan media, demi menjaga integritas situs tersebut. Di malam yang sunyi,
Profesor Mardani menatap ke langit sambil memegang bola batu peta langit itu. Ia merasa bahwa semua ini bukan sekadar penemuan biasa. Ada pesan besar yang hendak disampaikan. Mungkin bukan untuk generasi ini saja, tapi untuk umat manusia di masa mendatang. Ia bergumam pelan, jika ini benar peta langit yang diwariskan oleh seorang nabi, maka kita sedang membuka halaman sejarah yang belum pernah ditulis siapapun. Setelah beberapa bulan riset berjalan, perhatian dunia terhadap makam misterius itu mulai stabil. Para ilmuwan terus bekerja dalam diam, mencoba menghindari sorotan media. Namun di balik layar, perdebatan justru semakin tajam. Sebagian peneliti meyakini bahwa makam ini bisa menjadi titik awal penulisan ulang sejarah kenabian di Asia Timur. Sementara lainnya menekankan pentingnya kehati-hatian dan disiplin akademis agar tidak terjebak pada sensasi. Profesor Mardani, yang masih menjadi koordinator utama, terus menggali potensi pengetahuan yang tersimpan di dalam situs itu. Salah satu penemuan yang menjadi fokus adalah naskah yang ditemukan tersembunyi dalam rongga di bawah lantai makam. Naskah itu dilindungi oleh kotak batu tahan air. Seolah-olah memang sengaja dikubur untuk masa depan. Setelah diteliti oleh tim bahasa kuno dari Mesir, naskah tersebut ternyata menggunakan aksara mirip Suryani, sejenis tulisan Semitik yang digunakan dalam berbagai manuskrip awal umat beragama. Dengan bantuan teknologi pemindaian inframerah dan AI pemetaan linguistik, isi dari naskah itu berhasil diterjemahkan sebagian. Isinya membuat bulu kuduk para peneliti berdiri. Naskah itu tidak menyebutkan nama secara langsung, namun mengandung kalimat yang sangat kuat, "Aku berasal dari generasi yang menyampaikan perintah langit. Aku membawa cahaya dari barat dan menanamnya di timur. Kelak, umat terakhir akan menemukan tanda-tanda ini dan mengenal kembali kebenaran yang tersembunyi." Kalimat itu membuka berbagai interpretasi. Sebagian menganggapnya sebagai pesan dari seorang nabi yang pernah berdakwah di wilayah timur jauh, entah siapa, dan mungkin hidup sebelum atau setelah Nabi Ibrahim. Yang menarik, dalam satu bagian naskah itu juga disebutkan tentang orang-orang merah yang akan menjaganya dari dunia, yang diyakini merujuk pada bangsa dengan ciri khas kulit kemerahan, yaitu etnis Han dari Cina. Dr. Amina Yelena, yang kini menjadi tokoh penting dalam tim arkeologi, mengungkapkan bahwa dari analisis geologi dan karbon radioaktif, makam ini diperkirakan berusia lebih dari 3.800 tahun. Artinya, ia bisa sejaman atau bahkan lebih tua dari beberapa nabi yang disebut dalam kitab suci. Ini makin memperkuat teori bahwa mungkin ada nabi atau utusan Tuhan yang diutus khusus untuk wilayah Timur Asia. Namun kisahnya tidak masuk ke dalam narasi utama kitab-kitab yang sekarang beredar. Sementara itu, pemerintah Cina mulai merasa perlu mengambil langkah strategis. Mereka menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan dari Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Vatikan, UNESCO, dan beberapa universitas besar. Tujuannya adalah membentuk Dewan Pengawasan Bersama untuk menjaga situs ini tetap menjadi aset sejarah dunia, bukan ajang perebutan pengaruh agama atau politik. Dalam pertemuan itu, Profesor Mardani diminta mempresentasikan temuan-temuan utama secara akademis. Ia menjelaskan semuanya dengan tenang dan lugas, dari struktur makam, pola ukiran langit, bola batu bintang, sampai naskah Suryani yang ditemukan. Ia mengakhiri presentasinya dengan satu pernyataan penting. Terlepas dari siapa sosok ini sebenarnya, kita tidak sedang membuktikan agama, tapi menyingkap sejarah yang hilang. Dan sejarah adalah milik semua manusia. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari para peserta. Banyak pihak mulai memahami bahwa ini bukan sekadar situs spiritual, tapi juga jejak masa lalu yang bisa menjelaskan celah besar dalam peradaban Asia kuno, tentang siapa yang pertama kali membawa ajaran ketuhanan ke wilayah timur, jauh sebelum penyebaran agama-agama besar masuk secara formal. Namun tidak semua pihak senang. Di luar, beberapa media barat mulai menuduh Cina memanfaatkan isu religius ini untuk menarik simpati negara-negara Islam. Sebagian malah menuduh situs ini direkayasa. Mereka menganggap ini sebagai cara baru Cina menunjukkan
soft power ke dunia Islam. Sebagai tanggapan, Cina mengizinkan inspeksi terbuka oleh peneliti independen. Beberapa ilmuwan dari Jerman, Australia, dan Arab Saudi diundang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setelah beberapa minggu, mereka pun mengonfirmasi bahwa makam dan seluruh artefaknya autentik dan tidak menunjukkan tanda-tanda rekayasa. Sementara itu, publik Muslim di berbagai belahan dunia mulai menaruh perhatian serius. Banyak dai dan ustaz membahas kemungkinan adanya nabi yang dahulu berdakwah di Cina, terutama di wilayah Timur Asia. Ceramah-ceramah tentang Nabi Khidir, Nabi Syuaib, atau bahkan nabi-nabi misterius yang tak disebutkan namanya dalam Al-Quran mulai viral. Beberapa di antaranya menghubungkannya dengan ayat. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Ghafir 78. Ayat itu digunakan sebagai dasar bahwa bisa saja nabi di dalam makam tersebut adalah salah satu dari nabi yang tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam kitab suci. Di akhir tahun itu, situs makam tersebut resmi dijadikan situs budaya tingkat nasional oleh pemerintah Cina dengan status perlindungan tertinggi. Mereka juga menamai lokasi tersebut sebagai Ling Liang Mu atau Makam Sang Pembawa Cahaya. Profesor Mardani dan timnya kini tinggal di wilayah sekitar makam. Mereka terus melanjutkan riset sambil mengajar mahasiswa internasional yang tertarik dengan arkeologi kenabian dan sejarah peradaban spiritual Asia. Di dalam hati kecilnya, Profesor Mardani merasa bahwa misi mereka belum selesai. Ia berdiri di depan makam, menatap batu yang masih menyimpan banyak misteri. Dengan nada pelan ia berbisik, "Jika engkau benar seorang utusan Tuhan, kami akan terus mencari kebenaran itu. Dunia berhak tahu siapa engkau sebenarnya. Dan mungkin, jawabannya akan datang di waktu yang tepat."